Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Melan Putri Aprisyanti, kelas 12 TKJ 1, nomor absen 10. Saya akan membacakan tentang fungsi firewall pada jaringan komputer. 1. Pengertian firewall pada jaringan komputer. Firewall merupakan suatu cara atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software, atau suatu sistem dengan tujuan melindungi, baik dengan menyaring, membatasi, bahkan menolak suatu atau semua hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Firewall disebut juga sebuah pembatas antara suatu jaringan lokal dengan jaringan lainnya yang sifatnya publik, dapat diakses oleh siapa saja sehingga setiap data yang masuk dapat diidentifikasi dan dilakukan penyaringan supaya aliran data dapat dikendalikan, mencegah bahaya atau ancaman yang datang dari jaringan publik. Berikut gambar firewall pada jaringan komputer. 2. Karakteristik dan fungsi firewall secara umum. Ada beberapa karakteristik firewall, yaitu sebagai berikut. A. Semua jaringan komunikasi melewati firewall. B. Hanya lalu lintas resmi yang diperbolehkan oleh firewall. C. Memiliki kemampuan untuk menahan serangan internet. Selain beberapa karakteristik di atas, firewall juga memiliki karakteristik sebagai pengontrol dan mengawasi arus paket data yang mengalir di jaringan. Artinya, firewall berfungsi mengatur, memfilter, dan mengontrol lalu lintas data yang diizinkan untuk mengakses jaringan privat yang dilindungi. Ada beberapa kriteria yang dilakukan firewall apakah memperbolehkan paket data mengalir atau tidak, yaitu sebagai berikut. A. Alamat IP dari komputer sumber. B. Port TCP atau UDP sumber dari sumber. C. Alamat IP dari komputer tujuan. D. Port TCP atau UDP tujuan data pada komputer tujuan. E. Informasi dari header yang disimpan dalam paket data. Beberapa fungsi dari firewall yaitu sebagai berikut. A. Mengontrol dan mengawasi paket data yang ada di dalam jaringan. B. Melakukan proses autentifikasi terhadap akses di dalam jaringan. C. Melakukan recording dan pencatatan dari setiap arus transaksi yang dilakukan pada satu sesi. 3. Manfaat firewall pada jaringan komputer. A. Menjaga informasi rahasia dan berharga yang menyelinap keluar tanpa sepengetahuan. B. Sebagai filter juga digunakan untuk mencegah lalu lintas tertentu mengalir ke subnet jaringan. C. Memodifikasi paket data yang datang dari firewall. D. Akurasi data. 4. Prinsip dan cara kerja firewall pada jaringan komputer. Firewall dapat berupa perangkat keras atau perangkat lunak. Namun, cara kerja firewall optimal bila kedua jenis perangkat digabungkan. Selain membatasi akses ke jaringan komputer, firewall juga memungkinkan akses remote ke jaringan private melalui Secure Authentication Certificates and Logins. Sertifikat keamanan, autentifikasi, dan login guna mengatur lalu lintas perpindahan data komputer dan internet. Firewall dapat menggunakan salah satu atau gabungan dari dua metode, yaitu metode paket filtering dan inspeksi stateful. A. Paket filtering. Paket filtering merupakan cara kerja firewall dengan memonitor paket yang masuk dan keluar.
mengizinkannya untuk lewat atau tertahan berdasarkan alamat internet protokol IP, protokol, dan portnya. Paket filtering disebut juga firewall statis. Berikut gambar paket filtering pada firewall. B. Inspeksi stateful. Inspeksi stateful dikenal sebagai firewall dinamis. Inspeksi stateful secara besar-besaran telah mengganti paket filtering. Pada firewall statis hanya header dan paket yang dicek. Artinya seorang hacker dapat mengambil informasi melalui firewall dengan sederhana, yaitu mengindikasikan reply atau melalui header. Sementara dengan firewall dinamis, sebuah paket dianalisis hingga ke dalam lapisan-lapisannya dengan cara merekam alamat IP dan juga nomor portnya, sehingga keamanannya lebih ketat dibandingkan paket filtering. 5. Arsitektur firewall pada jaringan komputer. A. Arsitektur dual homed host. Arsitektur dual homed host yaitu komputer yang memiliki paling sedikit 2 interface jaringan. Berikut gambar arsitektur dual homed host. B. Arsitektur screened host. Arsitektur screened host menyediakan servis dari sebuah host pada jaringan internet dengan menggunakan route yang terpisah. Pengamanan pada arsitektur ini dilakukan dengan menggunakan paket filtering, di mana tiap sistem eksternal yang mencoba untuk mengakses sistem internal harus berhubungan dengan bastion host. Bastion host diperlukan untuk tingkat keamanan yang tinggi. Bastion host berada dalam jaringan internal. Berikut gambar arsitektur dengan screened host. C. Arsitektur screened subnet. Arsitektur screened subnet menambahkan sebuah layar pengamanan tambahan pada arsitektur screened host, yaitu dengan menambahkan sebuah jaringan parameter yang lebih mengisolasi jaringan internet dari jaringan internet. Jaringan parameter mengisolasi bastion host sehingga tidak langsung terhubung ke jaringan internal. Arsitektur ini yang paling sederhana memiliki 2 buah screening router yang masing-masing terhubung ke jaringan parameter. Router pertama terletak di antara jaringan parameter dan jaringan internal, dan router kedua terletak di antara jaringan parameter dan jaringan eksternal, biasanya internet. Berikut gambar arsitektur dengan screened subnet. 6. Teknologi firewall pada jaringan komputer. A. Service control, kendali terhadap layanan. B. Direction control, kendali terhadap arah. C. User control, kendali terhadap pengguna. D. Behavior control, kendali terhadap perlakuan. 7. Karakteristik firewall pada jaringan komputer. A. Firewall harus lebih kuat dan kebal terhadap serangan dari komputer luar. B. Hanya aktivitas atau kegiatan yang dikenal atau terdaftar saja yang dapat melalui atau melakukan hubungan firewall. C. Semua aktivitas atau kegiatan dari dalam keluar harus melalui firewall, begitupun sebaliknya. 8. Firewall policies. Demilitarized Zone (DMZ) merupakan mekanisme untuk melindungi sistem internal dari serangan hacker atau pihak-pihak lain yang ingin memasuki sistem jaringan tanpa mempunyai hak akses. A. Sebagai pos keamanan jaringan. B. Mencegah informasi berharga bocor tanpa sepengetahuan. C. Mencatat aktivitas pengguna. D. Memodifikasi paket data yang datang.
C. Mencegah memodifikasi data pihak lain. Berikut gambar firewall system. 9. Keuntungan dan kelemahan firewall pada jaringan komputer. A. Keuntungan. 1. Firewall merupakan fokus dari segala keputusan sekuritas. 2. Firewall dapat menerapkan suatu kebijaksanaan sekuritas. 3. Firewall dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien. 4. Firewall dapat digunakan untuk membatasi penggunaan sumber daya informasi. B. Kelemahan. 1. Firewall tidak dapat melindungi network dari serangan koneksi yang tidak melaluinya. 2. Firewall tidak dapat melindungi dari serangan dengan metode baru yang belum dikenal oleh firewall. 3. Firewall tidak dapat melindungi dari serangan virus. 10. IP tables pada jaringan komputer. IP tables adalah tools atau alat yang digunakan pada sistem operasi Linux yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan penyaringan atau filter terhadap lalu lintas atau trafik data dalam sebuah server. 11. IP firewall pada jaringan komputer. Adapun format IP firewall yaitu sebagai berikut. CMD Roll Number Action Logging Selection Stateful. A. CMD garis SBIN IP FW. B. Rule number. C. Action. D. Logging. E. Selection. F. Stateful. 12. Intrusion Detection System pada jaringan komputer. IDS merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan. A. Tipe dasar IDS. 1. Role Based System, yaitu salah satu tipe data IDS yang menggunakan database sebagai tanda penyusupan atau serangan yang telah dikenal. Tipe dasar IDS. 1. Role Based System, yaitu salah satu tipe data IDS yang mempergunakan database sebagai tanda penyusupan atau serangan yang telah dikenal. 2. Adaptive System, yaitu salah satu tipe dasar IDS yang menggunakan metode yang lebih canggih. B. Jenis-jenis IDS. 1. Network Based Intrusion Detection System. NIDS adalah jenis IDS yang bertanggung jawab untuk mendeteksi serangan yang berkaitan dengan jaringan. 2. Host Based Intrusion Detection System. C. Cara kerja IDS. Cara kerja IDS yang paling populer adalah menggunakan pendeteksian berbasis signature yang melibatkan pencocokan lalu lintas jaringan dengan basis data yang berisi syarat-syarat serangan dan penyusupan yang sering dilakukan oleh penyerang. D. Kelebihan dan kekurangan penggunaan IDS. 1. Kelebihan. IDS dapat mendeteksi eksternal hacker dan serangan jaringan internal. B. IDS dapat disesuaikan dengan mudah dan menyediakan perlindungan untuk keseluruhan jaringan. C. IDS dapat dikelola secara terpusat. D. IDS menyediakan pertahanan pada bagian dalam. E. IDS menyediakan layar tambahan untuk perlindungan. 2. Kekurangan. A. Lebih bereaksi pada serangan daripada mencegahnya. B. Menghasilkan data yang besar untuk dianalisis. C. Rentan terhadap serangan yang rendah dan lambat. D. Tidak dapat menangani trafik jaringan yang terenkripsi. E. IDS hanya melindungi dari karakteristik yang dikenal. B. Fungsi firewall pada jaringan VoIP. 1. Konsep firewall pada jaringan VoIP.
Jaringan VoIP ialah jaringan yang menyediakan layanan multimedia, internet, aplikasi, dan memiliki struktur yang cukup rumit dibanding dengan jaringan komputer. 2. Segmentasi jaringan. Segmentasi jaringan merupakan salah satu upaya mitigasi untuk mengurangi risiko terjadinya hacker. Keamanan jaringan VoIP mencakup beberapa segmentasi jaringan yang tepat, yaitu sebagai berikut. A. Network segmentation. Network segmentation atau segmentasi jaringan memberikan kemampuan untuk merampingkan dan mengontrol lalu lintas yang mengalir di antara komponen VoIP. Segmentasi jaringan berfungsi untuk mengetahui kelompok yang biasa disebut network dari suatu IP. B. Out of band network management. Out of band network management adalah konfigurasi yang dilakukan dengan cara menghubungkan komputer secara langsung dengan port konsol atau dengan port auxiliary dari router yang akan dikonfigurasikan. C. Private addressing merupakan segmentasi jaringan atau suatu mekanisme yang digunakan untuk melindungi serangan eksternal. Fungsi firewall pada jaringan VoIP. A. Keamanan jaringan. B. Mencegah gangguan sistem. C. Mencegah gangguan internet networking. D. Penyangga antar jaringan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.